Foto tanya aja. Siap, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khabaru kismani mufradun wa mutmarun. Ghairu mufradin. Wal khabaru kismani mufradin wa ghairi mufradin. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan. Ya. Ma laisa jumlatan wala shibhaha. Ya. Wala shibhaha. Walau kana musanna au majmu'an. Wal muradu bil ghairil mufradil jumlati au shabaha shibhaha wal jumlatul kalamil murakkabi min fi'lin wa fa'ilin. Nahwu min fi'lin wa fa'ilin. Nahwu qoma zaidun. Ya. Au mim mubtada'in wa khabarin. Nahwu zaidun qa'imun. Oke, titik dulu. Nah, ini kemarin kita udah paham mubtada. Ini sekarang khabar nih. Ya, Ustaz. Ini habis baterai ternyata mouse-nya. Pantesan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal khabaru kismani. Khabar itu dua macam. Jadi sebelumnya kan khabar isim juga, kan? Isim yang diikat kepada mubtada. Itu khabar mufrad namanya, khabar tunggal. Sebenarnya khabar nggak mesti isim. Ini beliau jelaskan di sini nih tambahannya. Wal khabaru kismani. Khabar itu dua macam. Mufradun wa ghairu mufradin. Khabar tunggal, mufrad tunggal. Wa ghairu mufradin, dan tidak tunggal. Nah, mufradun, khabar tunggal. Apa makna khabar tunggal? Satu kata, Ustaz. Satu kata. Zaidun qa'imun. Si Zaid itu berdiri. Ya, qa'imun itu namanya mufrad. Satu kata. Zaidun mujtahidun. Si Zaid itu seorang yang rajin. Itu satu kata namanya. Ya. Zaidani qa'imani. Dua orang si Zaid berdiri keduanya. Itu kan isim tasniyah tuh. Iya. Walaupun bermakna dua, dia dianggap satu kata. Kata tasniyah. Itu khabar mufrad juga. Ya, Ustaz. Hum muslimuna. Mereka yang di sana itu orang Islam semua. Muslimuna kan jamak taksir tuh. Yang mudzakkar. Ya. Nah, itu khabar mufrad juga karena satu kata. Jadi khabar mufrad itu khabar tunggal, satu kata saja. Nah, itu. Wa ghairu mufradin. Dan bukan mufrad. Ada khabar bukan mufrad. Saya jelaskan dulu sebelum kita baca. Makna bukan mufrad, bisa jumlah dia. Kumpulan. Fi'il tambah fa'il. Kan fi'il mesti ada fa'ilnya. Fi'il kita tambah fa'il, kita jadikan khabar. Boleh. Mubtada dan khobar kita jadikan khobar lagi boleh. Berarti ada dua mubtada, Ustaz. Ada satu mubtada. Kemudian di depannya ada mubtada. Di depannya ada khobar. Jadi mubtada kedua bersama khobarnya kita gabung. Kita jadikan khobar mubtada pertama. Boleh juga. Itu namanya khobar ghairu mufrad. Khobar tidak tunggal. Atau huruf jar bersama isim sesudahnya. Jar majrur. Boleh juga jadi khobar. Zaidun fil masjidi. Si Zaid itu dalam masjid. Fi huruf jar. Masjidi majrur. Udah dua kalimat. Fi dan masjidi. Kita gabung itu. Kita jadikan khobar. Boleh juga. Namanya khabar ghairu mufrad. Tidak tunggal. Karena lebih satu kalimat. Atau darah nanti. Zaidun amamal masjidi. Si Zaid depan masjid. Amama dan masjid. Dua kata itu. Kita gabung. Kita jadikan khobar. Boleh. Jadi ada 4 macam yang akan beliau jelaskan di depan. Nah, ini gambaran dulu. Nah, khobar ada dua. Ada khobar tunggal, satu kata. Baik isim mufrad, isim tasniyah.
jamak enggak apa-apa, yang penting satu kata namanya khabar mufrad. Ghairu mufradin, dan tidak mufrad, tidak tunggal. Makna tidak tunggal berarti murakkab, lebih satu kata. Nah itu. Oke. Wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala shibhaha. Dan bermula yang dimaksud dengan mufrad di sini dalam bab khabar, bermula yang dimaksud dengan mufrad di sini itu sesuatu laisa jumlatan, yang bukan jumlah, bukan serupa jumlah. Jadi begini, di awal kitab dulu kalau kita sebut mufrad lawannya tasniyah dan jamak. Gitu saya kan? Mufrad berarti satu, lawannya tasniyah dua, jamak banyak. Itu kalau dalam bab i'rab. Kalau di sini beda. Maksud mufrad di sini bukan lawannya tasniyah, bukan. Yang dimaksud dengan mufrad di sini dia bukan jumlah, bukan serupa jumlah. Itu aja. Bukan jumlah, jumlah masuk fi'il dan fa'il disebut jumlah. Mubtada dan khabar disebut jumlah. Yang penting yang disebut mufrad bukan jumlah, bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khabar. Nah, itulah mufrad. Dalam serupa jumlah ada dua nanti. Jar majrur, daraf, dan mudhaf ilaih. Itu namanya serupa jumlah. Itu penting, penekanan dulu. Yang dimaksud dengan mufrad bukan jumlah. Jumlah itu apa sih? Mubtada khabar jumlah. Fi'il fa'il jumlah. Nah, berarti mufrad itu yang bukan fi'il fa'il, yang bukan mubtada khabar. Nah, itulah mufrad. Dan bukan serupa jumlah. Serupa jumlah ada dua. Jar, huruf jar bersama isim sesudahnya namanya jar majrur, daraf, dan mudhaf ilaih. Itu serupa jumlah. Berarti mufrad bukan jumlah, bukan serupa jumlah. Ah, itu Ustaz. Coba ditanya dulu. Jadi ada yang sibuk jumlah ya Ustaz? Ya, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah itu apa Ustaz? Jumlah itu yang fi'il fa'il misalnya. Ya, Ada terus apa khabar. lagi? Ada khabar. Fi'il naib fa'il, jumlah juga namanya. Ya kan? Jumlah. Nah, Jumlah kalau serupa ismiyah. jumlah. Bukan. Jumlah ismiyah. Hah? Itu jumlah fi'liyah namanya. Kalau fi'il fa'il, karena fi'il dulu, jumlah fi'liyah. Kalau mubtada khabar, jumlah ismiyah. Oh, Tergantung dimulai. Kalau mubtada kan isim. Berarti ya. jumlah ismiyah. Kalau fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Nah, itu. Nah, Ya belum paham Ustaz. Jumlah itu apa Ustaz? jumlah itu gabungan dua kata. Fi'il bersama fa'il. Oh, Ada fi'il, ada fa'il. Nasara Zaidun, telah menolong oleh si Zaid. Itu ada fi'il, ada fa'il kan? Itu namanya jumlah. ya. Jumlah apa? Karena dimulai dengan fi'il, kita sebut jumlah fi'il, jumlah fi'liyah. Yang itu. Ya. Atau satu lagi, jumlah itu gabungan mubtada dan khabar. Ada mubtada, ada khabar disebut jumlah. Jumlah apa namanya? Karena mubtada isim disebut jumlah ismiyah. Nah, jadi jumlah ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah, jumlah mubtada khabar, jumlah fi'liyah, jumlah fi'il fa'il. Kemudian serupa jumlah. Serupa jumlah ada dua. Syibhu jumlah namanya. Apa itu syibhu jumlah? Jar bersama majrur, daraf bersama mudhaf ilaih. Udah, itu aja. Nggak lebih. Setiap ketemu huruf jar bersama isim sesudahnya, itu disebut jar majrur. Syibih jumlah. Serupa jumlah namanya. Ya, Pasti itu Ustaz. pasti. Artinya sibuk jumlah itu tidak dari fa'il. Enggak, dia tetap jar majrur atau daraf bersama mudhaf ilaih. Oh. Ya. Misalkan amamal masjid. Nah, itu kan daraf di depan tempat. Nah, itu namanya serupa jumlah. Amama di depan. Amamal masjid di depan masjid. Nah, itu namanya serupa jumlah. Daraf. Atau fid dari, fil baiti di dalam rumah. Jar majrur namanya serupa jumlah. Nah, begitu. Enggak pernah berubah. Bacanya itu dibaca khabar dulu. Berarti itu. Enggak, masalah makna enggak penting dulu. Enggak masalah dia. Oh, bukan masalah makna. Bukan, ini masalah namanya. Oh. Nah, ada jar majrur serupa jumlah. Nah, ini misalkan minal amsilati, ini kan ada min nih. Ya. Ada amsilati, ini min huruf jar.
Amsilati majrur. Berarti gabungan min dan amsilati namanya serupa jumlah. Nah gitu. Sibul jumlah. Sibul jumlah. Iya. Jar majrur nggih. Ya, dia boleh jadi khobar. Tapi bukan berarti setiap dia khobar semua, enggak. Kalau kita mau buat dia jadi khobar, boleh. Nah, ya. Nah itu. Jadi saya ulang lagi. Bil mufradi ini. Ada bi, ada mufradi. Ini namanya serupa jumlah. Yaitu jar majrur. Itu memang. Namanya memang. Gitu. Wal muradu bil mufradi. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini itu mah sesuatu laisa jumlatan yang bukan lah. Maknanya bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khabar, wala shibhaha, dan bukan serupa jumlah. Yaitu bukan jar majrur, bukan dharaf. Walau kana musannan, sekalipun ada ianya sesuatu tadi tasniyah. Jadi isim tasniyah juga dianggap mufrad dalam bab khobar. Isim tasniyah jadi khobar, namanya khobar mufrad. Au majmu'an, jamak. Jamak mudzakkar salim jadi khobar, khobar mufrad. Jamak muannas salim jadi khobar, tetap khobar mufrad namanya. Nah, jadi gampangnya khobar mufrad tunggal. Kalau bukan mufrad berarti lebih dari satu. Fi'il fa'il mubtada khabar, jar majrur dharaf dan mudhaf ilaih. Ya. Wal muradu bi ghairil mufradi al jumlatu aw shibhuha. Ini. Yang dimaksud dengan bukan mufrad tadi, yang dimaksud dengan bukan mufrad itu jumlah. Jumlah fi'il fa'il atau jumlah mubtada khabar. Atau serupa jumlah, itu jar majrur atau dharaf. Nah, itulah yang ghairu mufrad. Berarti kesimpulannya khabar mufrad 1, khabar ghairu mufrad ada 4. Kalau kita total, Ustaz. Khabar ghairu mufrad ada 4. Itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kemudian jar majrur dan dharaf 4. Kalau kita buka, kita detilkan, kita tafsil 4. Coba pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau ada pertanyaan. Nah, itu segala yang mubaham ditanyakan, Ustaz. Biar aman. Nah. Kita lanjutkan, Ustaz. Hilang suaranya, Ustaz. Dalam satu kalimat itu ada banyak khobar, Ustaz. Itu boleh? Boleh. Yang penting ada mubtada, ada khobar. Khobarnya lebih dari satu nggak apa-apa. Bisa bisa di muqaddam ya itu ya. Ya, karena khobar itu informasi, Ustaz. Satu orang kan bisa aja banyak informasi. Si Zaid itu baik, dia ganteng, dia pinter, dia ustadz, kan boleh kan? Ya. Nah, itulah khobar. Zaidun salihun, alimun, mujtahidun, ustadzun, tilmidun, bla bla bla. Si Zaid itu guru, murid juga, orang tua juga, ayah dan seterusnya. Jadi satu mubtada khobarnya nggak ada batas. Bukan naat itu, Ustaz. Bukan. Ada yang naat, ada yang nggak boleh naat. Ya. Karena itu, misal contoh Zaidun alimun salihun. Si Zaid itu seorang alim, itu seorang yang soleh, nggak boleh. Alim yang soleh bukan. Karena yang soleh itu bukan yang alim, si Zaidnya. Nanti kita belajar. Mirip-mirip naat dia, tapi bukan naat, Ustaz. Nah, ada juga yang naat nanti. Itu nanti kita bedakan. Kalau dalam ini Zaidun koma abuhu. Nah, itu Zaidun mubtada. Koma fi'il, ya kan? Ya. Abu fa'il koma. Udah ada fi'il, udah ada fa'il. Kan Zaidun mubtada, belum ada khobarnya. Nah, kita gabungkan, kita sebut jumlah koma Zaidun. Jumlah koma yaitu fi'il bersama fa'ilnya si Zaidun, kita gabung, kita jadikan khobarnya si Zaid. Kita sebut pada mahal rofa. Karena khobar rofa. Nah, jadi kesimpulannya, cara mudahnya begini. Zaidun mubtada, koma fi'il. Zaidun fa'ilnya si koma. Koma tambah Zaidun, kita jumlah, kita jadikan khobarnya si Zaid. Beres. Nah, itu. Berarti
khobar itu boleh diselani. Boleh, nggak apa-apa. Oh, Didahulukan aja boleh, ya kan? oh, ya. Dibalik Beda boleh. sama fi'il, beda sama fa'il. Kalau fa'il nggak boleh didahulukan. Kalau Dan mubtada harus sesudah boleh fi'il. dibolak-balik. Ya. Kalau fa'il mesti fi'il dulu baru fa'il. Itu tidak ada pemisah dulu nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Pasti nggak dipisah. Dipisah boleh, nggak dipisah boleh. Yang penting setiap fi'il sesudahnya mesti ada fa'il langsung atau jarak, nggak apa-apa. Mubtada juga sama. Mubtada harus ada khobarnya. Apakah langsung sesudah mubtada langsung khobar? Enggak wajib. Boleh 3 baris kemudian baru ada khobar, boleh. Nah, jadi sama kayak kita ngomong Ustaz. Kadang habis kita buat mubtada, kita lupa, kita ngomongin yang lain. Misalkan contoh ya. Si Zaid, wah, anak tolong bawa korek ke sini. Pergi. Nah, itu maknanya si Zaid pergi. Si Zaid mubtada, pergi khobar. Tolong ambil korek itu tambahan tadi. Ngerti Ustaz? Ya kan? Kita sedang ngomong. Mana si Zaid? Kita mau bilang si Zaid berdiri, ya kan? Atau si Zaid pergi. Si Zaid mubtada pergi khobar. Baru kita bilang si Zaid, kemana si Zaid? Si Zaid, anak, tolong ambil korek, mau bakar rokok dulu. Pergi, ya kan kita selang itu. Nggak apa-apa. Sesudah mubtada ada pembahasan lain, kemudian baru khobar. Nah, itu Ustaz. Gimana Ustaz? Aman? Ya, sementara aman Ustaz. Oke, siap. Nah, itu. Wal jumlatul kalamul murakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Nah, ini beliau kasih tahu jumlah itu apa sih? Wal jumlatu al kalamul murakkabu. Jumlah itu kalam yang disusun dari fi'il dan fa'il. Jumlah itu kalam yang disusun dari fi'il dan fa'il. Itu namanya jumlah. Kalam ada fi'il, ada fa'il udah bisa disebut jumlah. Mana namanya jumlah apa? Jumlah fi'il, fi'liyah. Mana contohnya? Qoma Zaidun. Ini koma fi'il, Zaidun fa'il. Ini namanya jumlah. Jumlah apa? Karena dimulai dengan fi'il, kita sebut jumlah fi'liyah. Nah, itu. Fi'liyah. Di fi'liyah dimulai dengan fi'il. Kan? Au min mubtada'in wa khabarin, kita atas ke belakang. Bermula jumlah itu kalam yang tersusun dari mubtada khobar. Ada mubtada, ada khabar, sudah boleh disebut jumlah. Ada mubtada, ada khabar, namanya jumlah. Mana contoh? Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Kan dua ini kita gabung, kita sebut jumlah. Jumlah apa namanya? Karena dimulai dengan isim, kita sebut jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu jumlah mubtada khabar. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'il bersama fa'il. Fi'il naib fa'il sama aja. Fi'il naib fa'il jumlah fi'liyah juga. Nah, itu. Dah. Jumlah yaitu gabungan dari fi'il fa'il atau mubtada dan khabar. Kemudian beliau menjelaskan lagi, kita udah paham nih, wal murakkabu min fi'lin wa fa'ilin yusamma jumlatan fi'liyatan. Dan bermula yang tersusun dari fi'il dan fa'il itu dinamakan jumlah fi'liyah. Yang tersusun dari fi'il fa'il, ada fa'il, namanya jumlah fi'liyah. Aman. Ya. Wal murakkabu min mubtada'in wa khabarin, dan yang tersusun dari mubtada dan khabar yusamma dinamakan jumlatan ismiyah. Sama jumlah ismiyah. Karena dimulai dengan isim, jumlah ismiyah. Ya, pesan. Oke. Ini sampai sini aman Saka? Ini kita harus paham ini, benar-benar paham. Ini penting banget soalnya. Menentukan ini. Yang paling banyak digunakan mubtada khabar tiap hari ada. Iya. Itu dalam kitab yang Ustaz baca kan? Arkanus sholati, misalkan. Rukun salat itu berapa? Itu mubtada dan khabar. Iya, Ustaz. Ya. Wa shibhul jumlati ad-darfu wal jaru wal majruru kama saya dzkuruhu.
Dan berulah serupa jumlah itu daraf dan jar majrur. Jadi cara menghitungnya daraf 1, jar majrur 1 nih jadi 2. Dan serupa jumlah itu ada 2, yaitu daraf 1, jar dan majrur 1 jadi 2. Serupa jumlah ada 2, yaitu daraf dan jar majrur. Nah, jumlah ada 2, serupa jumlah ada 2. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Serupa jumlah daraf dan jar majrur. Nah, udah, baru kita bicara lagi. Ini lebih ke materi dulu ya. Kita mengumpulkan materi, baru kita i'rab semua. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mufradu nahwu zaitun qa'imun. Fa zaitun mubtada'un wa qa'imun khabaruhu. Wa zaitani qa'imani. Fa zaitani mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Wa qa'imani khabaruhu marfu'un aidan bil alifi li'annahu musanna. Wa zaituna qaimuna fa zaituna mubtada'un marfu'un bil wawi di annahu jam'u mudzakkari salimun wa qaimuna khabaruhu marfu'un aidan bil wawi li annahu jam'u mudzakkari salimun fal khabaru fi hadhil amsilati mufradun li'annahu laisa jumlatan wala shibhaha. Ya, titik dulu. Al mufradu nahu. Ini khobar mufrad. Khobar mufrad itu seperti Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Khobar marfu dan rafa' dhammah. Ini qa'imun kebetulan isim mufrad. Dia juga disebut khobar mufrad. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Namanya khobar mufrad. Kita gabung Zaidun bersama Kaimun, namanya jumlah ismiyah. Ya. Nah, jumlah mubtada khabar jumlah ismiyah. Beliau menjelaskan Zaidun itu mubtada, Kaimun khabaruhu. Kaimun itu khabar mubtada. Khabar mufrad nih, satu kata. Zaidani qaimani, 2 orang si Zaid berdiri keduanya. Zaidani mubtada, marfu' bil ibtida dan rafa'nya alif. Qaimani khabar marfu' juga dan rafa' alif. Jadi qaimani ini namanya khabar mufrad. Kenapa khabar mufrad? Karena bukan jumlah. Walaupun dia isim tasniyah nggak apa-apa. Nah, dia isim tasniyah tapi tetap disebut khabar mufrad. Zaidani mubtada'un marfu'un bil alifi. Maka Zaidani itu mubtada marfu' dengan alif, isim tasniyah. Li'annahu musanna, karena dia isim tasniyah. Qaimani khabaruhu. Qaimani khabarnya marfu' juga, marfu'an ayatan bil alifi dengan alif. Li'annahu musanna, karena qaimani tasniyah juga. Dia nggak disebut jumlah, disebut khabar mufrad. Jumlah Zaidani qaimani namanya jumlah ismiyah. Nah. Zaiduna qaimuna, banyak si Zaid itu berdiri. Zaiduna mubtada marfu' bil ibtida dan rafa' waw, jamak mudzakkar. Qaimuna khabar marfu' dan rafa' waw juga. Karena jamak mudzakkar juga. Ini namanya khabar mufrad juga walaupun jamak mudzakkar. Zaiduna mubtadaun marfu'an bil wawi. Maka Zaiduna itu mubtada marfu' dengan waw. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Li'annahu karena Zaiduna itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Wa qaimuna khabaruhu. Qaimuna itu khabarnya mubtada, khabarnya Zaidun. Marfu'un ayatan, marfu' juga bil wawi dengan waw. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia jamak mudzakkar. Fal khabaru fi hadhil amthilati. Maka khabar pada ini contoh yang 3. Zaidun qaimun, qaimani, qaimuna. Maka khabar pada ini contoh itu mufrad namanya. Khabar mufrad. Khabar mufrad. Walaupun isim tasniyah, walaupun jamak. Li'annahu laisa jumlatan wala syibha. Tetap khabar mufrad karena dia tiap-tiap itu bukan jumlah, bukan serupa jumlah. Bukan jumlah, bukan serupa jumlah, namanya mufrad. Nah, itu. Tanya dulu, Ustaz. Ya. Ini saya malah bingungnya di sini. Di mana? Kan fal mufradu nahwu zaitun qaimun. Ya. Tapi ada apa?
yang ghairu mufrad jumlah. Yang ghairu mufrad belum contohnya. Ini baru contoh mufrad. Itu kan sudah isim dan fa'il tuh Ustaz itu. Yang mana? Zaidun kan isim. Qaimun fi'il. Bukan, ya, fi'il nggak boleh ada tanwin. Qaimun isim. Fa'il. Isim fa'il, bukan fa'il dia. Isim fa'il sama fa'il kan beda, Ustaz. Oh, beda. Beda. Kalau fa'il mesti ada fi'il di belakangnya. Fi'il baru fa'il. Kan gitu? Ya. Kalau isim fa'il, dia nama isim pelaku. Pelaku secara umum. As-shaimu orang yang puasa. Al-qaimu orang yang berdiri. Namanya isim fa'il. Menunjukkan kepada orang. Jadi isim fa'il itu bisa jadi mubtada nanti. Bisa jadi khabar. Bisa jadi apapun. Nah, jadi qaimun itu isim fa'il. Temannya isim maf'ul nanti. Isim fa'il bukan berarti fa'il. Nah, nggak boleh salah paham. Nah, itu yang. Nah, itu. Beda. Fa'il pelaku. Ya. Kalau isim fa'il itu nama orang yang melakukan sesuatu. Walaupun dia tidak sedang melakukan. Kalau fa'il mesti sedang melakukan. Syaroba Zaidun. Telah minum oleh si Zaid. Siapa yang minum? Si Zaid kan? Itu Zaidun isim mufrad. Karena dia minum, disebut fa'il pelaku. Dia bukan isim fa'il, isim mufrad. Kalau orang yang minum bagaimana? Asyaribu, orang yang minum. Itu isim fa'il. Nah, isim fa'il boleh jadi fa'il enggak? Boleh juga. Kita tulis syaraba syaribun. Telah minumlah oleh orang yang minum, kan gitu? Ya. Nah, itu beda. Apalagi, Ustaz? Yang itu, Ustaz. Ya, maksudnya yang khabar apa yang ghairu mufrad. Kenapa khabar ghairu mufrad? Ya. Itu kok masih ya? Kan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jar majrur dharaf. Yang itu 4. Iya. 4 yang boleh. Jumlah apa itu yang ghairu mufrad itu ada berarti penggabungan 2. Ya. Dua jumlah berarti. Ya, dalam ghairu mufrad itu kalau diurai semua ada 4. Khabar ghairu mufrad ada 4. Nanti cara ingatnya begitu. Fi'il fa'il 1, mubtada khabar 2, dharaf 3, jar majrur 4. Keempat-empatnya disebut ghairu mufrad. Dalam satu kalimat. Enggak, satu-satu. Nanti ada satu mubtada khabarnya fi'il fa'il. Ada satu mubtada khabarnya mubtada dan khabar. Ada satu mubtada khabarnya dharaf. Satu mubtada khabarnya jar majrur. Nah, beda-beda. Enggak sekalian 4-4-nya jadi khabar, enggak. Ya. Tapi itu kita belum nyampe Ustaz nih di depan nih baru. Ya. Nah, kan? Ya, yang penting khabar mufrad Ustaz udah tahu. Apa maksud khabar mufrad? Khabar satu kata. Kata apa terserah. Kata mufrad, kata tasniyah, kata jamak. Mereka berdiri itu berarti cuma satu, Be. Iya. Katanya satu, walaupun maknanya banyak. Iya. Yang dilihat katanya. Qaimun ini satu kata kan? Iya. Nah, kalau Zaidun kita tambah Qaimun baru 2 kata. Benar? Ini Qaimun doang satu kata. Ini namanya khabar mufrad. Qaimani ini namanya satu kata nih. Qaimani satu kalimat. Isim tasniyah. Nah, jadi disebut khabar mufrad. Yang 2 kata bagaimana? Ini contohnya. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Ini udah mulai. Wa ghairul mufradi. Bermula yang bukan mufrad atau ghairul mufrad itu 4 macam. Khabar ghairu mufrad ada 4 macam. Maknanya apa? Ada 4 macam model khabar yang namanya khabar ghairu mufrad.
Ya. Yang bukan mufrad itu ada 4. Beliau menjelaskan dari mana 4. Ustaz udah tahu belum 4 dari mana? Khabar ghairu mufrad yang tadi kita bahas di belakang. Coba Ustaz sebut. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, Hmm. dorof, jar majrur. Nah, itulah 4 ya. Nah, inilah yang kita ngaji di depan. Kenapa ghairu mufrad itu 4? Li'anna syibhal jumlati syai'ani. Karena syibih jumlah, karena yang menyerupai jumlah itu ada 2, yaitu ad-darfu wal jaru wal majrur. Daraf, jar majrur, udah 2. Wal jumlata syai'ani, jumlah juga ada 2, yaitu jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah, wa jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah. Kita total semua jadi 4. Khabar ghairu mufrad ada 4. Nah, itu gampang banget ya. Sebenarnya yang kita ngaji mata jarumiyahnya Ustaz. Ini tinggal kita hafal aja penjelasan. Nah, itu. Ya. Waqad asyara ila bayani dzalika biqouli. Sungguh mengisyarah, menunjukkan oleh musannif kepada penjelasan demikian biqaulihi dengan ucapannya musannif. Nah, mana khabar ghairu mufrad? Nah, ini jarumiyah nih. Jaru wal majruru wal darfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Ada 4. Mana khabar ghairu mufrad? Jar dan majrur 1. Wad darfu 2. Fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il bersama fa'ilnya 3. Wal mubtada'u ma'a khabarihi. Mubtada dan khabarnya 4. Ah, itulah ghairu mufrad. Cuma kan masalahnya kebanyakan nama. Khabar ghairu mufrad yang pertama jar majrur. Yang kedua daraf. Jar majrur dan daraf apa namanya? Ada nama lain, yaitu syibih jumlah tadi. Fakullun minhuma yusamma syibhal jumlati. Maka tiap-tiap dari keduanya, jar majrur dan daraf, yusamma dinamakan syibhal jumlah. Namanya syibhal jumlah, syibhul jumlah, syibhil jumlah sama. Nah, jadi banyak kan harus dirangkum, memang harus dirangkum ini Ustaz. Ya. Kita rangkum sendiri. Ini kitab zaman dulu model begini, ini nggak ada poin, nggak ada nomor, nggak ada angka, Ustaz, kan? Kayak tinta dawan gitu. Kita bikin rangkuman sendiri. Jar majrur, daraf disebut serupa jumlah. Nah, kemudian fi'il bersama fa'ilnya, mubtada bersama khabarnya. Ini juga punya nama sendiri. Fakullun minhuma yusamma jumlatan. Tiap-tiap dari keduanya, baik fi'il bersama fa'il, mubtada bersama khabar, dinamakan jumlah. Jumlah apa? Enggak beliau jelaskan. Udah di belakang. Kalau fi'il fa'il jumlah fi'liyah, mubtada khabar jumlah ismiyah. Ah, itu. Siap. Sekarang contoh satu-satu. Ya. Nah, itu. Nahu qaulika, contoh ucapanmu, Zaidun fiddari. Zaidun di dalam rumah. Si Zaid di dalam rumah. Di mana si Zaid? Si Zaid di dalam rumah. Ah, ini Ustaz. Ini tinggal Ustaz cari ini yang mana mubtada, yang mana khabar. Coba kita bedah satu-satu. Coba Ustaz sebut nih Arabnya. Atau Ustaz tunjukkan mana mubtada, mana khabar. Zaidun mubtadaun. Mubtadaun wa alamatu marfu'un bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Ya. Mubtada'nya itu fiddari. Khabarnya. Adapun Zaid itu di dalam rumah. Ya. Kalau saya baru mulai Ustaz, adapun sama aja. Adapun si Zaid itu di dalam rumah. Jadi Zaidun mubtada, marfu' bil ibtida, alamat rafa'nya dhammah. Saya suka era Ustaz Indonesia Ustaz. Oke. Fi huruf jar kan? Fi jar namanya. Dari majrur bi fi dan jar kasrah. Ini kita gabungkan nih. Kita gabungkan, kita sebut serupa jumlah. Atau fit dari serupa jumlah, nah itu kita sebut. Fit dari serupa jumlah, fit dari jar majrur serupa jumlah, khabar Zaid. Nah itu. Ditanya lagi Ustaz, misalkan ini orang mau tanya Ustaz, Zaidun mubtada, fit dari khabar. Kenapa harus Zaidun mubtada? Enggak fit dari aja mubtada misal. Coba Ustaz jawab, kita udah belajar itu. Kenapa Zaidun mubtada? Kenapa enggak fi aja mubtada? Mubtada karena ya. Isim yang dibaca rofa. Ya, syarat-syarat mubtada yang pertama
Syarat mubtada. Itu kemarin kita nggak nulis, sebenarnya udah paham itu. Al-mubtada wal ismul marfu'u. Cuma kita tulis dalam bentuk syarat lebih gampang. Syarat mubtada pertama harus isim. Yang gitu? Ya. Jadi fi nggak boleh jadi mubtada karena dia bukan isim. Gitu dulu. Karena mubtada mesti isim. Fi huruf Ya, nggak boleh jadi mubtada. Berarti yang ada di sini zaidun. Mubtada mesti isim, zaidun isim. Tandanya ada tanwin. Kemudian marfu. Zaidun marfu pas. Kan gitu? Kemudian nggak ada amel lain di belakang dia. Oh, udah pas zaidun mubtada. Ad-dari kenapa nggak ad-dari mubtada? Ad-dari coba kita tes dulu. Mubtada itu mesti isim. Ad-dari isim benar. Ada alif lam. Kemudian marfu, ad-dari majrur. Oh, nggak boleh jadi mubtada. Berarti yang benar zaidun mubtada, fit dari khobar. Nah, itu. Jadi walaupun kita balik, kita udah tahu. Kita balik misalkan. Fit dari zaidun sama aja artinya. Di dalam rumah itu ada si Zaid. Tetap Zaid mubtada. Fit dari tetap khobar. Kenapa? Karena fit dari walaupun di awal nggak cukup syarat disebut mubtada. Yang cukup syarat cuma zaidun. Walaupun letaknya fit dari zaidun. Tetap zaidun namanya mubtada. Cuma namanya berubah dikit. Mubtada muakhar. Mubtada yang letaknya di akhir. Nah itu. Coba Ustaz nanya lagi. Ustaz. Berarti dari itu di dalam rumah. Ya. Zaidun adalah Zaid. Adapun si Zaid itu di dalam rumah. Zaidun fidari. Adapun si Zaid di dalam rumah. Wa bakrun fil masjidi. Adapun si Bakar di dalam masjid. Kan bisa. Ustadz bolak-balik tetap Zaidun mubtada. Ya. Al-musnad. Itu musnadnya mana Ustaz? Musnad yang disandarkan. Ini fit dari ini digantung kepada si Zaid. Si Zaid di rumah. Jadi informasi Zaid itu orang. Zaid, ada apa si Zaid? Di mana si Zaid? Zaid di rumah. Jadi kayaknya fit dari itu digabung, digantung di leher si Zaid. Nah, itu namanya musnad. Disematkan. Zaidun mubtada musnad ilih namanya. Mana musnad ilih ada ilaihi, digantung kepadanya. Kalimat lain diikat kepadanya, disebut musnad ilaihi. Ya kan? Jadi fit dari musnad, Zaidun musnad ilih. Nah, itu. Mubtada musnad ilih, khobar musnad. Ya. Kalau di mubtada khobar beda lagi. Fi'il musnad, fa'il musnad ilih. Nah, kebalik. Oh, itu ada yang bawahnya itu ternyata ada i'rabnya Ustaz. Mana? Zaidun mubtada'un marfu'un bidhammatid dhahirah. Bidari jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdufi takdiruhu Kainun. Kainun. Oh, istakar. Rumit lagi. Oke, kita bahas ini. Hadza misalun lil khobari. Ini adalah contoh bagi khobar. Idza kana jaran. Bila ada ianya khobar itu jaran majrur. Yang penting zaidun mubtada, fit dari jar majrur jadi khobar. Ini contoh khobar jar majrur. Itu dulu. Artinya jar majrur boleh jadi khobar. Nah, ini tinggal cara menyebutnya. Wa i'rabuhu, i'rabnya contoh itu zaidun mubtadaun. Oke. Marfu bil dhammatid dhahirah. Benar kan? Wa fit dari jarun wa majrurun. Fit dari jar dan majrur. Muta'alliqun. Mana muta'alliqun terikat ya bimahdhufin dengan kalimat yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya mahdhuf kainun au istakara. Maksudnya begini, Ustaz. Jar majrur boleh jadi khobar, tapi dia ada ketentuan, Ustaz. Kalau jar majrur jadi khobar, di belakang dia mesti ada kata yang dibuang. Kalau jar dan majrur jadi khobar, di belakang dia mesti ada satu kata yang dibuang. Kata itu mesti kainun. Nggak perlu diganti-ganti. Kainun boleh, istakara boleh.
Jadi seolah-olah begini Ustaz, Zaidun kainun fitari, seolah-olah begitu. Si Zaid itu ada di dalam rumah. Jadi ada itu dari mana keluarnya? Kainun yang nggak ditulis. Nah, itu Ustaz. Ya. Jadi seolah-olah yang jadi khobar kainun ini, bukan fitarinya. Zaidun Ya. kainun. Nah, kainun. Kita baca kainun karena khobar sebenarnya. Cuma nggak ditulis. Dan wajib nggak ditulis. Nggak boleh ditulis memang. Udah maklum itu. Si Zaid di rumah. Apa mana si Zaid di rumah? Ya si Zaid di dalam rumah kan gitu. Ya. Nah, udah paham. Karena udah maklum makanya wajib nggak boleh ditulis. Mahdhuf. Atau istakara si Zaid itu tetap ya di dalam rumah. Nggak kemana-mana. Di tempat Ustaz jam berapa maghrib?